Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya Nana Narundana kembali menjumpai Anda di Sapa Sulsel. Nah saudara, di musim dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, kita rentan terkena berbagai penyakit. Paling sering mungkin terkena demam ataupun juga flu disertai batuk. Nah ini yang akan kita bahas pagi ini, flu disertai batuk, atasi segera. Dan perbincangan kita pagi ini dipersembahkan oleh Stopcold, selalu jadi andalan. Ada tamu saya luar biasa pagi ini, yaitu Bapak Vicky Hidayat Santoso, perwakilan dari Stopcold. Selamat pagi. Iya, selamat pagi juga. Apa kabar Mas Vicky? Baik banget selalu. Baik, selalu sehat. Ada Stopcold di sini. Betul. Oke, luar biasa. Sebelum kita jauh membahas mengenai Stopcold dulu ya, kita kenalan dulu nih sama pemirsa di rumah. Mungkin ada yang belum mengerti yang mana sih sebenarnya yang dikatakan flu itu, dan apakah flu ini cuma flu tok gitu? Apakah memang flu selalu disertai batuk atau bagaimana? Nah, jadi flu itu penyakit yang umum banget, hampir semua kita pasti pernah kena flu. Ya. Sebetulnya kalau flu itu bisa kita klasifikasikan sebagai gangguan imunitas tubuh akibat virus influenza itu sendiri. Jadi virus flu itu udah ada di mana-mana sebetulnya. Mungkin di sekitar-sekitar kita sini udah ada. Cuman sekarang imunitas kita lagi baik. Nah, biasanya karena cuaca atau mungkin pekerjaan yang betul-betul padat sehingga pas kita ngedrop banget imunitasnya, disitulah virus flu masuk dan menyerang kita. Jadi sebetulnya itulah yang terjadi sewaktu kita kena flu sehari-hari. Wow, jadi sebenarnya dimanapun kita berada begitu ya, virus influenza itu sendiri Pasti sebenarnya ada, dan bahkan mungkin sebenarnya di dalam tubuh kita sudah ada sedikit virus itu, cuman betul. Imunitas kita lagi prima, begitu ya. Sehingga waktu virusnya itu lagi inkubasi di dalam tubuh, nggak masalah, kita nggak kena flu sama sekali. Bahkan mungkin berhari-hari sampai berbulan-bulan kita lagi nggak kena flu karena imunitas kita cukup baik. Nah, walaupun di dalam tubuh kita lagi nggak ada virus flu, tapi di sekitar kita ada, walaupun agak-agak jauh, kadang 6 meter, orang bersin dan lain-lain. Nah, begitu tubuh kita drop sedikit aja, udah deh masuk itu virus influenza. Baik. Dan pasti flu sama batuk kena. Oke, flu sama batuk ini rentan adalah dampak dari imunitas yang menurun. Lalu kok bisa sih kadang imunitas itu menurun? Apa faktor-faktor yang menyebabkan? Jadi biasanya cuaca. Ya. Apalagi kayak gini ya, paginya panas banget, terus agak sore hujan sampai dingin. Nah, perubahan cuaca itu tubuh perlu menyesuaikan, sehingga biasanya di situ imunitas kita agak drop, terus pekerjaan bebannya banyak banget, terus kemudian bisa juga mungkin lagi psikologis pikiran, kita lagi banyak pikiran dan lain-lain, di situ juga bisa bikin imunitas kita turun. Oh baik, jadi intinya kondisi dalam diri kita ini drop, mungkin bisa jadi karena imunitas yang terus menyesuaikan begitu ya. Nah, kalau panas dia menyesuaikan suhu tubuh, jadi kalau tubuhnya, nah, ya oke, jadi ini ketidakpastian kayak orang di PHP ya. Oke, nah lalu apa yang menjadi gejala-gejala orang terkena flu? Macam-macam biasanya, dan setiap orang berbeda-beda. Kadang ada yang dia demam dulu, kemudian sakit kepala, terus kadang-kadang ada yang pilek-pilek dulu, bahkan kadang ada yang tenggorokan udah nggak enak-enak, ada sedikit-sedikit batuk. Jadi setiap orang beda-beda. Tetapi gejala umumnya adalah sakit kepala, demam, hidung tersumbat, kadang hidung gatal disertai juga, dan batuk. Oke, dan batuk. Nah, ini dia. Kadang flu dan batuk ini selalu sepaket nih, Mas Vicky. Ini kok bisa batuk ini selalu menyertai flu? Waktu kita flu. Nah, flu dan batuk sepaket ya tadi. Ya. Dan biasanya kalau misalnya flu itu yang kena adalah batuk berdahak, karena sekresi lendir yang ada di dalam tubuh kita itu berlebihan, sehingga otomatis yang di tenggorokan itu juga berlebih. Dan terjadi biasanya flu, demam, sakit kepala disertai pasti batuk berdahak. Kalau misalnya kita lama kena flu terus nggak segera
kita konsumsi stop cold. Oke, ini akan tidak teratasi jika tidak segera mengkonsumsi stop cold. Oke, langsung saja kita bahas. Kalau begitu, stop cold-nya ini, saudara, Anda bisa konsumsi ketika Anda sudah terkena flu maupun baru merasakan sedikit gejala-gejalanya. Nah, boleh dijelaskan nih, Mas Vicky, gimana? Jadi banyak orang biasanya, oh udah sakit kepala terus hidung kok agak tersumbat, besok deh baru minum obat, terus kadang dia sampai 2 hari terus udah ngedrop, udah sampai KO, udah nggak bisa beraktivitas, akhirnya baru konsumsi obat-obat flu seperti halnya stop cold, terus baru deh makannya banyak. Sebetulnya yang bagus adalah sewaktu kita udah kena gejala flu di awal-awal, baik itu sakit kepala, hidung tersumbat, atau mungkin udah agak sedikit batuk, itu segera konsumsi obat. Jadi jangan tunggu lama, dan habis itu segera makan yang banyak, kemudian minum air putih, sehingga nggak sampai berlarut-larut. Karena nggak cuman flu, kalau misalnya nggak cuman virus influenza yang bisa masuk ke dalam tubuh. Kalau misalnya kita biarkan, itu tubuh kita akan terinfeksi bakteri juga. Tandanya adalah sekresi lendirnya biasanya sudah berubah warna. Jadi kalau dibiarkan, itu nggak cuma virus flu, tetapi bakteri yang bisa masuk ke dalam tubuh. Waduh, ini saya jadi ngeri langsung ini. Ternyata flu ini kalau misalnya kita tidak tidak peka begitu, bahwasanya baru merasakan gejala sedikit, jangan tunggu sampai betul-betul drop ya. Betul. Oke, kalau begitu ini adalah pencegahan yang sangat terbaik. Stop cold selalu jadi andalan, saudara. Oke, stop cold ini tentu obat yang menjadi rekomendasi, dan betul. Saudara di rumah, pemirsa penasaran apa sebenarnya yang menjadi kandungan dari stop cold ini, Pak Vicky? Jadi komplit banget. Tadi kan gejalanya ada sakit kepala ya, kalau flu itu, terus hidung tersumbat, hidung gatal, dan kemudian sampai batuk berdahak. Nah, di dalam stop cold ini komplit banget. Dia ada paracetamol untuk demam dan sakit kepala sewaktu kita flu. Kemudian ada pseudoephedrine untuk hidung tersumbat. Kemudian ada anti alerginya untuk mengatasi hidung gatal, yaitu chlorpheniramine maleat. Dan kemudian untuk batuk berdahak ada guaifenesin, guaiacolat. Jadi pemirsa, itu lengkap banget, semuanya ada di dalam stop cold. Nah, repot kan kalau misalnya kita beli, oh obat flu yang khusus ini aja, ini khusus ini aja. Nah, jangan tunggu lama, segera konsumsi stop cold karena selalu jadi andalan. Repot banget ya kalau misalnya konsumsinya satu persatu. Beli untuk menghilangkan sakit kepalanya, beli paracetamolnya sendiri, kayak gitu. Untuk menghilangkan batuknya, cari yang ada kandungan sendiri. Apa tadi namanya? Guaifenesinnya sendiri. Guaifenesinnya sendiri. Waduh, ternyata cukup dengan dalam satu produk ini, stop cold, ini bisa jadi andalan untuk mengatasi flu disertai batuk. Betul. Nah, seru sekali ya, Mas Vicky. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Dan dengan tema kita pagi ini, flu disertai batuk, atasi segera bersama stop cold, selalu jadi andalan. Dan Mas Vicky, kita tadi sudah menyebutkan di segmen 1 gejala-gejala flu apa saja, dan itu bisa ditangkis dengan stop cold dengan kandungannya yang lengkap. Di balik kemasannya ini semuanya lengkap untuk mengatasi sakit kepala, ada kandungannya apa, batuk juga apa, berdahak juga apa. Nah, satu pertanyaan saya yang selalu juga jadi momok orang yang terkena flu. Kalau minum obat, mereka ngantuk. Nah, apakah demikian dengan stop cold? Nah, biasanya rata-rata memang kalau ada kandungan chlorpheniramine maleat agak sedikit mengantuk ya pemirsa. Tetapi memang kalau misalnya secara tubuh kita ya, memang tubuh kita kalau waktu kena flu itu harus istirahat. Dan istimewanya di stop cold ini, kandungan chlorpheniramine maleatnya hanya 2 mg, sehingga ngantuknya nggak sampai ngantuk-ngantuk banget. Jadi kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa melakukan pekerjaan yang cukup ringan, misalnya garap laporan ataupun ikut-ikut meeting yang standar-standar, asal tidak mengoperasikan alat-alat berat atau butuh konsentrasi tinggi. Misalnya kita menyetir jarak jauh dari Makassar mungkin ke Parepare atau kemana gitu. Jadi kalau misalnya selama itu pekerjaannya masih ringan, kita masih bisa mengerjakan, nggak sampai ngantuk-ngantuk banget. Oke, jadi ini karena kandungan dari apa tadi yang menyebabkan chlorpheniramine maleat. Oke, ya itu sebut namanya. Zat itu tidak terlalu banyak, hanya 2 mg ya.
dalam kandungan 1 biji dragi stop cold ini. Jadi jangan khawatir saudara, Anda tidak akan terperdaya dalam merasa kantuk yang begitu dalam. Wah, luar biasa. Nah, tadi ada satu istilah yang baru juga kita dengar, mungkin buat Anda pemirsa, dragi. Betul. Nah, ini dragi adalah bentuk dari stop cold ini saudara. Saya akan perlihatkan kepada Anda. Kita ambil satu stop cold. Ini tadi tangan saya bersih ya. Nah, ini dia. Saudara, lihat. Kamera boleh diperjelas lagi. Jadi, stop cold ini saudara, saya ketika melihatnya ini ternyata bentuknya dan teksturnya jika kita pegang seperti ini sangat berbeda dengan obat-obatan lainnya. Begitu. Dan kalau misalnya di obat-obat lain, ini bentuknya kayak seperti masih ada tepungnya sedikit ketika kita usap-usap gitu ya. Iya, betul. Kalau bentuk dragi seperti ini bentuknya licin, malah seperti permen coklat. Oke. Nah, saya penasaran nih, kok bentuk stop cold seperti ini nih? Istimewanya apa? Gitu. Iya. Nah, jadi istimewanya dragi itu adalah stop cold akan pecah di tempat yang seharusnya sewaktu kita konsumsi sehingga penyerapannya lebih cepat. Nah, kemudian sewaktu kita flu itu kan pasti kan nggak enak banget di dalam tenggorokan. Nah, di dalam tenggorokan itu biasanya kadang-kadang agak sedikit sakit atau susah menelan. Dengan adanya dragi ini, kita akan lebih mudah menelan bentuk stop cold di dalam tubuh kita. Jadi ada 2 kelebihan. Dan bentuk dragi ini merupakan pertanda jaminan mutu dari stop cold. Oke. Karena nggak mudah bentuk dragi untuk menjaga kualitasnya. Sehingga konsumen yang ada di Indonesia selalu percaya stop cold. Oh, ini adalah bentuk jaminan mutu ya dari stop cold. Aduh, kebetulan nih saudara, saya merasakan tadi ketika bangun tidur kepala cukup berat nih. Iya, jangan sampai ternyata ini adalah gejala flu yang saya rasakan. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya untuk kita konsumsi ya. Saya jadi penasaran juga mau mencoba mengonsumsi stop cold ini. Saya ambil air minum saya dulu. Saya akan konsumsi saudara, seperti apa kira-kira stop cold ini. Boleh dilihat. Ini tidak tinggal ya, tidak susah untuk ditelan karena itu tadi saya megangnya cukup licin gitu, dan pas saya seruput air minum saya mudah banget ditelan, langsung meluncur ke dalam. Betul. Nah, dan apa namanya? Ini lapisannya apa sih, seperti emang nggak ada pahit-pahit gitu. Jadi Mas Vicky, dragi itu sebenarnya sugar coated, jadi disalut selaput gula. Sehingga waktu kita telan itu masih ada manis-manis, terus mudah banget ditelan di dalam tenggorokan, di kerongkongan kita. Jadi beda sama yang konvensional, bentuknya biasa rata-rata kalau bukan tablet, kaplet atau kapsul. Pasti kan agak susah banget nelannya, apalagi waktu kita flu. Apapun itu susah kayaknya, apalagi nelen obat aja susah, apalagi makan. Nah, jadi baiknya kita konsumsi yang memudahkan kita sewaktu flu. Oke, nah itu dia saudara. Satu kelebihan dari stop cold ini bentuknya dragi, yang mana ini sangat mudah untuk ditelan, apalagi mungkin buat anak-anak ya, anak-anak yang sudah diperbolehkan minum obat seperti ini dan mungkin masih belajar menelan obat pil seperti itu. Nah, mudah sekali untuk Anda jadikan stop cold sebagai andalan ya. Oke, stop cold ini selalu jadi andalan. Kelebihannya ini apa lagi sih, Mas Vicky? Setelah tadi ada bentuknya dragi, ini apa lagi? Jadi penyerapannya tadi cepat, dan untuk pendistribusiannya sudah di mana-mana karena stop cold sudah ada di Indonesia, udah senior banget. Jadi lebih dari 40 tahun ada di Indonesia. Jadi nggak ada masalah. Kalau misalnya kita mau nyari, kita nggak akan kesusahan sama sekali. Dari toko-toko obat kecil, kemudian ada di apotik, terus minimarket, terus kemudian supermarket, yang dari supermarket yang menengah sampai yang besar-besar ada pasti stop cold. Jadi nggak susah nyarinya. Oke, jadi di retail sampai toko kelontong terkecil pun jangan khawatir tidak mendapatkan stop cold, karena stop cold ini sudah luas ya, teman akrab distributor ini. Oke, jadi stop cold sudah tersedia di mana saja. Baik, saudara, nanti di segmen ketiga kita akan bahas apakah stop cold ini aman untuk dikonsumsi oleh ibu mengandung atau hamil dan juga anak-anak. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan kita sambung percakapan kita mengenai flu disertai batuk, atasi segera dengan Stop Cold, selalu jadi andalan. Nah, Mas Vicky, tadi di segmen 1 dan kedua kita sudah sebutkan apa sebenarnya yang menjadi kelebihan Stop Cold dan juga kandungan Stop Cold itu secara detail. Ternyata sangat lengkap, saudara. Dalam satu biji dragi ini sudah mengandung banyak sekali zat yang bisa mengatasi sakit kepala, hidung tersumbat karena dahak gitu, dan juga batuk. Nah, saudara, ini menjadi pertanyaan juga nih. Untuk ibu hamil dan anak-anak nih, Mas Vicky, apakah aman untuk mengonsumsi Stop Cold ini? Jadi untuk ibu hamil, baiknya konsultasi dulu ke dokter, karena bisa jadi mungkin bukan flu. Ibu hamil itu biasanya kompleks banget. Kadang-kadang karena adik bayi itu jadi ada penurunan imunitas tubuh. Mungkin ibu hamilnya lagi capek-capek aja, atau mungkin ada hal-hal yang lain sehingga gejalanya mirip flu, dan itu juga terjadi pada manula. Jadi kalau misalnya manula itu harus konsultasi ke dokter juga. Manula itu biasanya banyak banget penyakit komplikasinya. Kadang-kadang ada diabetes, mungkin kolesterol, atau mungkin yang lain-lain, sehingga kita harus betul-betul concern juga, dicek dulu apakah benar flu untuk ibu hamil dan manula. Dan untuk anak-anak kita sarankan untuk usia 13 tahun ke atas. Jadi kalau di 13 tahun ke atas boleh konsumsi Stop Cold. Dan dosisnya 3 kali sehari, bisa dikonsumsi 3 hingga 5 hari. Kalau misalnya udah lewat 7 hari, baiknya segera konsultasi ke dokter. Ditakutkan ada hal lain sehingga dikira itu flu, padahal ternyata bukan. Bisa jadi mungkin penyakit yang lain, tapi gejala awalnya mirip-mirip flu. Oke, jadi untuk ibu hamil ini disarankan konsultasi dulu ke dokter. Nah, betul. Kalau misalnya memang flu dan diperbolehkan untuk meminum obat, nah Stop Cold boleh jadi Selalu jadi andalan. Selalu jadi andalan. Dan tadi untuk anak-anak ya disarankan yang berusia 13 tahun ke atas begitu. Nah, tadi itu dosisnya disebutkan itu dosis secara umum untuk siapapun atau untuk ibu hamil? Secara umum untuk siapapun. Jadi baiknya berapa tadi? 3 kali sehari. Satu kali minum, 1 kali dragi. Jangan sampai, kadang-kadang kayak saya pengen cepet-cepet langsung sekali minum langsung 2 dragi. Jadi sebetulnya yang betul adalah sekali minum 1, tetapi rutin 3 kali sehari. Bisa pagi, siang, dan kemudian sebelum tidur. Nah, itu dia kan, dalam sehari itu ada 24 jam ya. Ya udah dibagi aja 24 bagi 3 begitu, rata-rata tiap 8 jam konsumsi Stop Cold-nya. Setuju. Kayak gitu ya. Wow. Nah, Mas Vicky, ini kan Stop Cold ini dalam satu kemasan ada 4 dragi. Kalau begitu harganya berapa dong ini? Kisarannya sangat-sangat ekonomis, jadi ekonomis dan terjangkau untuk Stop Cold ini di pasaran. Jadi 3.500 sampai 4.000 biasanya rata-rata retail sampai modern market menjual Stop Cold. Jadi betul-betul terjangkau. Oke, rata-ratanya ini paling maksimal retail ini menjual Rp4.000 saja ya. Jadi ini sangat terjangkau, saudara. Kalau misalnya Anda ke toko membawa uang 1 carik kertas Rp5.000, masih ada kembaliannya Rp1.000 ya. Luar biasa. Stop Cold memang selalu jadi andalan. Andalan untuk tubuh, andalan untuk kantong juga ini. Oke, Mas Vicky, terakhir boleh dibagikan kepada pemirsa di rumah tips untuk mencegah ataupun juga mengatasi flu. Caranya yang baik dan benar itu kayak gimana? Yang paling penting adalah pertama kita jaga konsumsi air putih. Jadi air putih jangan sampai kurang. 1 hari paling nggak 8 gelas diminum secara periodik. Kemudian asupan makanan kita harus bergizi lengkap. Kadang-kadang kita terlalu banyak karbohidrat atau terlalu banyak protein, atau bahkan mungkin kurang vitamin tertentu. Disitulah imunitas kita gampang drop, sehingga harus betul-betul konsumsi makanan itu yang gizinya komplit, baik dari karbohidrat, protein, mineral, vitamin, kalsium, dan lain sebagainya. Dan ketiga, kalau misalnya kita udah kena flu, jangan sampai ditunda. Jangan sampai nunggu badan kita betul-betul drop dan kita tidak bisa beraktivitas. Jadi harus segera konsumsi Stop Cold. Saat itu juga makan makanan yang bergizi. Kalau bisa, sewaktu kita ada gejala agak nggak enak, konsumsi makanannya lebih banyak. Dan air putih harus lebih diperbanyak pula. Dan untuk mencegahnya, harus kita budayakan cuci tangan. Hal itu simpel sebetulnya, tetapi seringkali kita ngeremehin. Oh, nggak apa-apa kok, pintu kantor kan bersih, 1 orang kantor bersih. Bayangin, pintu kantor itu sebetulnya
Kan jarang banget kita bersihkan. Bahkan mungkin ada yang bagian petugas kebersihannya juga kadang-kadang terlewat. Mereka lebih fokus ke lantai dan lain sebagainya. Kadang-kadang keran toilet itu juga bisa. Jadi udahakan sebelum kita mungkin konsumsi makanan atau aktivitas, sedikit-sedikit kita cuci tangan. Oke, jadi itu dia higienitas untuk tubuh kita sendiri nih harus dijaga terus ya, apalagi tangan yang mana ini selalu memegang sesuatu yang mungkin secara kasat mata itu bersih, tapi ternyata jika kita lihat besar pakai mikroskop, banyak sekali bakterinya. Bisa jadi di ponsel kita. Kenapa? Ponsel kita. Ya, itu gawai kita itu. Waduh, itu banyak sekali bakteri ya. Ini kelihatannya bersih, tapi ternyata banyak sekali bakterinya. Wow. Nah, tapi saya penasaran juga nih, Mas Vicky. Ini untuk mengonsumsi stop cold, ada nggak sih makanan tertentu yang tidak boleh kita konsumsi bersamaan dengan stop cold? Atau taruhlah pantangan begitu? Nggak ada. Jadi aman, bisa dikonsumsi sebelum kita makan ataupun sesudah kita makan. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Aman dikonsumsi sebelum makan atau sesudah. Atau sesudah makan. Oke, jadi sebelum atau sesudah makan ini aman, saudara. Dan untuk jenis makanan tidak ada ya yang menjadi pantangan untuk pendamping stop cold begitu. Baik. Nah, silakan terakhir Mas Vicky untuk ajak pemirsa di rumah untuk menjadikan stop cold selalu jadi andalan. Jadi pemirsa di rumah jangan lupa selalu sediakan stop cold dimanapun kita berada, karena stop cold ini kemasannya praktis banget. Jadi bisa ditaruh di kantor, mungkin di meja kerja, atau di rak-rak obat di rumah kita. Juga harus kita sediakan mungkin di mobil kita. Jadi suatu waktu kita traveling, kita agak ngedrop, waktu kita beristirahat di tempat transit tertentu, kita bisa segera konsumsi stop cold, karena stop cold selalu jadi andalan. Oke, nah itu dia. Jangan lupa untuk sedia stop cold dimanapun itu, karena stop cold selalu bisa jadi andalan. Oke. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.